says love is once in a lifetime. How you gonna find love in nights full of one time? Salah satu jenis sepeda yang cukup populer di kalangan para pecinta olahraga sepeda adalah sepeda jenis fixed gear. Sepeda ini memiliki kerangka road bike namun dengan konstruksi yang sangat simpel. Pada umumnya, sepeda ini tidak dilengkapi dengan rem yang konvensional serta tidak memiliki transmisi percepatan. Hingga muncul sebutan populer, sepeda ini sebagai sepeda fiksi atau plesetan dari kata fixed gear. Dalam perkembangannya, sepeda fiksi banyak dilirik kaum urban karena desainnya yang simple dengan tampilan yang bernada kultur pop. Bahkan, sepeda fiksi juga sering dijadikan alat untuk beratraksi loh dengan berbagai trik yang cukup menguras skill dan konsentrasi. Walaupun pada kenyataannya, beberapa negara di dunia sempat melarang penggunaan sepeda fiksi di jalan raya dengan alasan penggunaan rem yang tidak seperti sepeda pada umumnya. Dalam dunia balap sepeda, fixed gear biasanya dilombakan pada arena velodrome dengan mengandalkan kecepatan dan hitungan waktu. Nomor balapan yang seperti ini nih biasa disebut dengan istilah track cycling. Sepeda fiksi juga banyak digunakan oleh para bike messenger, terutama di kota-kota metropolitan. Profesi bike messenger atau kurir pengantar barang dan dokumen dengan sepeda lahir dari kondisi lalu lintas yang semakin padat. Profesi bike messenger sendiri sempat terangkat berkat salah satu film di Hollywood dengan pemeran utama Joseph Gordon-Levitt. Efek dari film yang berjudul Premium Rush ini ternyata cukup sukses mengangkat profesi bike messenger sebagai salah satu profesi unik dan paling berbahaya di dunia. Di Jakarta, ada satu perusahaan yang menyediakan jasa kurir untuk mengantar barang dan dokumen. Namanya West Bike Messenger. West Bike Messenger lahir dari sebuah toko sepeda yang dimiliki oleh seorang pecinta sepeda fiksi. Setelah usaha toko sepeda itu tutup, tepatnya pada Oktober 2013, sang pemilik toko kemudian mendirikan West Bike Messenger. Pada awal beroperasi, perusahaan jasa kurir ini bisa mengantar 40 hingga 60 paket di pagi hari. Bisa dibilang, West Bike Messenger merupakan pionir dalam menciptakan sarana transportasi baru untuk mengambil dan mengantar dokumen atau paket dengan alat yang lebih sederhana. Nah, soal mengapa mereka memilih fiksi bike, alasan yang paling utama adalah tak lain karena faktor simpel dan mudah dalam perawatan. Walaupun pada dasarnya mereka tidak menutup untuk menggunakan jenis sepeda lain. Dari segala jenis sepeda yang ada, kenapa milihnya fiksi? Kenapa fiksi? Perawatannya, maintenance-nya lebih simpel. Jika ada trouble di jalan juga kita mengatasinya juga dengan mudah, bisa dengan mudah seperti itu. Kalau misalnya ada customer yang komplain gara-gara barangnya nggak sampai tepat waktu, ada nggak? Kalau sampai kejadian seperti tadi sih alhamdulillah sampai saat ini belum pernah ada gitu ya. Karena di SOP kita, di kantor kita, kalau sampai akhirnya messenger tidak bisa mengatasi kendala di sepedanya bila terjadi trouble, itu dia akan report ke call center kita. Dan call center kita akan mencari siapa yang terdekat untuk mengcover, untuk mengganti pekerjaan
dia. Teknis pengirimannya emang gimana? Sekarang kita masih konvensional ya, dalam arti customer by phone, atau kalau yang udah langganan biasanya langsung via WhatsApp gitu. Cuman ini 1 bulan lagi kita udah punya aplikasi sendiri untuk order, jadi ya akan mempermudah customer lah untuk mengorderan. Kayaknya kok kalian santai-santai aja nih, nggak ada antaran lagi. Sebenarnya sih ada kiriman nih, 1 dokumen nih ke daerah Wijaya nih. Noni boleh ikut ya? Iya. Ayo, boleh. Pengen tahu gimana rasanya jadi Bike Messenger. Buat saya sih, rasanya nggak afdol kalau cuma sekedar ngobrol tanpa nyobain sepeda fiksinya sambil ikut mengantar dokumen. Nah, sebelum mulai bekerja, yang paling penting adalah menggunakan perlengkapan keselamatan seperti sarung tangan, topi, dan helm ala Bike Messenger seperti ini. Awalnya memang rada grogi, tapi sebagai anak gue sejati, buat saya hal kayak gini doang bukan masalah kok. Sepeda fiksi, ini kalau kita perhatiin ini beda banget sama road bike ya. Meski ini juga buat jalanan, dari handlebarnya lebih pendek, terus juga hubnya itu paten banget, jadi nggak gampang dicuri. Dan ini seat postnya, biasanya saya kalau mau setting seat post itu gampang banget, tinggal tarik tuasnya tapi ini kita mesti pakai kunci. Semua serba pakai kunci, jadi nggak gampang dicuri. Tinggal dirantain, beres. Tapi yang namanya melintasi jalur perkotaan dengan menggunakan sepeda fiksi memang agak berbeda. Kenyataannya, saya tetap harus beradaptasi dalam hal mengatur kecepatan dan juga pengereman. Akhirnya, saya dan teman kurir sepeda sampai juga di lokasi tujuan pengiriman. Untuk tarif layanan jasa pengiriman adalah Rp50.000 dan Rp100.000 untuk pengiriman kilat. Ini dia Mas, aman ya. Terus ngapain lagi? Nah, habis itu tanda tangan tanda terimanya. Perlu ya? Iya, karena salah satu ini pembuktian kalau sebarang sudah diterima dengan Dengan baik. Terus juga salah satu, karena nanti salah satu slip bond ini itu adalah salah satu pembuktian buat gajian kru kita. Gitu. Tiap lembarnya bond ini Ya. yang menentukan penghasilan dari Bike Messenger-nya. Betul. Ya, emang ya. Jadi ternyata seru juga jadi Bike Messenger karena selain Mas ya. sepeda Ya. fiksinya itu ringan tapi harus terbiasa sama pedalingnya, tapi juga dari bersepeda selain hobi bisa menghasilkan uang. Oke. Yuk, makasih Mas, mari. Selain menguntungkan dari segi bisnis, kurir sepeda atau Bike Messenger juga menawarkan gaya hidup sehat dan memberikan solusi untuk mengantisipasi kemacetan yang ada di kota metropolitan. Kondisi perekonomian di Indonesia. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. This is not the end, it's where I began. We're up against the world. Oh, you know we. Di Jakarta ada satu kawasan yang merupakan poros lalu lintas yang mempertemukan titik arus dari berbagai penjuru.
Kawasan ini tak hanya identik dengan hiruk-pikuk kemacetan ibu kota, namun juga merupakan lokasi favorit bagi setiap elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Istilah simpelnya, kawasan ini sering dijadikan ajang demo. Seperti halnya demo bapak-bapak para pengemudi angkutan umum beberapa hari yang lalu. Saking numpuknya kendaraan bapak-bapak pendemo, kawasan yang macet saat jam sibuk ini jadi lebih macet lagi. Inilah Semanggi, poros lalu lintas ibu kota Jakarta. Jika dilihat dari kejauhan, kawasan Semanggi yang merupakan flyover yang melingkar memang mirip dengan bentuk daun semanggi. Gagasan pembangunan flyover Semanggi lahir dari Presiden Soekarno pada tahun 1961 yang merupakan bagian dari mega proyek untuk menyambut Asian Games di tahun 1962. Coba nih, bayangin ya, kalau dari dulu flyover Semanggi nggak dibangun, sementara jumlah kendaraan bermotor di Jakarta makin nggak karuan, kayak apa macetnya ya? Bicara soal Semanggi, kawasan ini juga merupakan titik awal perubahan alam demokrasi di negeri ini. Ketika pada tahun 1998 silam, para mahasiswa di Jakarta bentrok dengan aparat keamanan. Tepat di depan sebuah kampus yang ada di kawasan Semanggi, para mahasiswa pada saat itu menyampaikan protes kepada pemerintah karena kondisi negara yang benar-benar berada di titik nadir akibat perekonomian yang semakin terpuruk. Di kawasan Semanggi pula, ratusan korban berjatuhan karena kericuhan antara para mahasiswa dengan aparat keamanan. Tepat di depan sebuah kampus perguruan tinggi, saat itu kawasan Semanggi benar-benar layaknya sebuah medan pertempuran. Di area inilah era reformasi di Indonesia dimulai, di mana pada November 98 masyarakat bersatu dengan mahasiswa waktu itu melawan pemerintahan Orde Baru. Nah, kemudian tragedi itu disebut tragedi Semanggi I. Setahun kemudian, di bulan September 99, para mahasiswa dan masyarakat kembali bergolak di sini bersama pemerintahan yang disebut dengan tragedi Semanggi II. Ada dua momen tragedi yang terjadi di Semanggi. Pertama, momen yang dikenal sebagai tragedi Semanggi I, tepatnya pada tanggal 11 sampai 13 November 1998. Masyarakat dan mahasiswa pada waktu itu menolak kebijakan politik dari pemerintahan transisi Indonesia yang dinilai masih syarat dengan orang-orang dari rezim sebelumnya. Demonstrasi besar-besaran pun dilakukan oleh seluruh masyarakat yang bergabung dengan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta. Puncaknya terjadi pada tanggal 13 November 1998 saat para demonstran bentrok dengan aparat yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Tragedi Semanggi kedua terjadi pada tanggal 24 September 1999. Pada waktu itu, massa mendesak pemerintahan transisi untuk mengeluarkan undang-undang baru demi kebaikan masyarakat luas. Selain di Jakarta, khususnya di kawasan Semanggi, beberapa kota besar di Indonesia juga mengalami bentrokan antara warga sipil dan aparat. Setelah melintasi kawasan Semanggi, saya lanjut menuju kawasan Senayan. Inilah gedung DPR MPR atau disebut Kompleks Parlemen. Jadi, ini memang tempat bertemunya para wakil rakyat yang katanya sih mewakili suara rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Sejarah gedung DPR MPR berawal pada tahun 1965. Saat itu, Presiden Soekarno ingin membangun sebuah tempat untuk mewadahi Conference of the New Emerging Force atau CONEFO. CONEFO adalah sebuah organisasi yang digagas untuk menandingi Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Bicara soal gedung DPR MPR, lokasi ini merupakan kunci utama dalam proses reformasi tahun 1998. Pada bulan Mei di tahun itu, ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR MPR selama berhari-hari
untuk menuntut reformasi dalam kepemimpinan di negeri ini. Tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya resmi mengumumkan pengunduran dirinya setelah berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Hari itu menjadi simbol pergantian era pemerintahan di Republik Indonesia.